Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Mari kita buka bukunya kembali dan kita memasuki tema yang keempat, keluargaku. Subtema yang ketiga, keluarga besarku. Nah, untuk sekarang kita memasuki pembelajaran yang keempat. Ayo berlatih. Kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar adalah bermain lompat kelompok. Yuk kita lihat Udin dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok. Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya. Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini kelompok Udin di sini. Cara bermainnya, satu kelompok saling berpegangan pada pundaknya masing-masing. Kemudian nanti ada instruksi dari bapak ibu gurunya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayah Udin, ibu Udin, nenek Udin, serta kakak Udin di kelompok yang lain. Nah, seperti ini ya, kelompok yang ini. Kemudian, tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. Tiap kelompok lompat sesuai perintah. Kakek Udin yang memberikan perintahnya. Nah, permainan lompat itu merupakan gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Kita lanjutkan. Mari kita bermain seperti keluarga Udin. Caranya ya, yang bagian A, dengarkan apa yang disampaikan gurumu. Biasanya nanti gurunya akan memberikan aba-aba. Misalnya kalau aba-abanya lompat kiri, berarti kita harus lompat sebaliknya, ke kanan. Lompat ke kanan, berarti kita harus sebaliknya ke kiri. Nah, itu untuk melatih konsentrasi ya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Jadi satu kelompoknya 5 orang. Nah, nanti berpegangannya bersama-sama ya, 5-5-nya harus saling berpegangan pundak. Yang C, tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. Nah, itu ya. Kemudian yang D, tiap kelompok lompat sesuai perintah gurunya. Awas ya, harus konsentrasi karena kita akan dilatih konsentrasi dengan cara sebaliknya. Kalau perintahnya lompat ke kiri berarti kita harus ke kanan dan sebaliknya. Dan yang E, kelompok yang salah lompat adalah kelompok yang kalah. Makanya di sini perlu konsentrasi. Setelah selesai bermain lompat, kita nanti menuju ke kelas kembali ya, dan kita lanjutkan di pembelajaran Ayo Membaca. Bacalah dengan nyaring. Nah, di sini sudah ada teks ya, kita baca sama-sama. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Nah, inilah Siti bersama kakek dan neneknya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Apakah kamu sering bertemu dengan kakek dan nenekmu? Jika sering, tulis aja di sini. Sering. Nah, seperti itu. Kalau jarang, berarti tulis jarang di sini. Karena mungkin jaraknya jauh ya. Kemudian, di manakah mereka tinggal? Mungkin ada yang di desa, atau mungkin ada yang di kota ya. Apakah kamu menyayangi mereka? Sayang sekali. Nah, harus sayang ya sama kakek dan nenek. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, silakan nanti ceritakan di depan kelas supaya teman-temannya tahu semua. Ingat, ketika berbicara di depan kelas jangan malu-malu, harus berani. Kita lihat materi berikutnya. Ayo berlatih.
Tanyakan kepada 4 temanmu apa sebutan paman dan bibi di daerahnya. Contohnya nomor 1, kita punya teman namanya Hanifah. Hanifah berasal dari Jawa Barat misalnya ya. Panggilan paman dan bibi di Jawa Barat untuk paman yaitu dipanggil dengan Mang. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau bibi yaitu bibi juga. Contoh lagi misalnya nomor 2, Hafijah dari Sumatera Utara. Panggilan paman di Sumatera Utara yaitu Tulang. Sedangkan panggilan bibi untuk di daerah Sumatera Utara yaitu Nantulang. Contoh berikutnya, apabila kita punya teman misalnya namanya Hanafi. Hanafi berasal dari Jawa. Nah, untuk panggilan paman di Jawa itu dalam bahasa Jawa yaitu Pak D. Sedangkan panggilan bibi untuk di Jawa khususnya dalam bahasa Jawa yaitu Bude. Dan teman yang keempat misalnya di sini kita memiliki teman namanya Fitri. Fitri berasal dari Nusa Tenggara Barat misalnya. Nah, panggilan paman untuk di Nusa Tenggara Barat yaitu Tua. Sedangkan untuk panggilan bibi yaitu Saik. Nah, itu ya. Jadi di setiap daerah itu memiliki nama panggilan untuk paman dan bibi itu berbeda-beda. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Udin memperkenalkan keluarganya. Pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini. Kita lihat dulu kotaknya ya. Nah, di sini sudah ada kata ayah, paman, sepupu, kakek, dan bibi. Nah, kata-kata di dalam kotak ini kita isikan ke dalam kalimat-kalimat. Contohnya nomor 1, ini ada gambar Ayah Rahmat. Ini adalah Bapak Rahmat. Jadi isinya ayah. Kemudian nomor 2 di sini isi oleh paman. Jadi paman saya seorang guru. Kita lihat nomor 3, sepupu. Jadi sepupu saya bernama Dita. Nah, ini ya Dita. Nomor 4, titik-titik, saya bernama Aisyah. Jadi isinya di sini bibi. Jadi bibi saya bernama Aisyah. Dan yang terakhir nomor 5 di sini ada kakek. Jadi kalimatnya kakek saya bernama Jamal. Kita teruskan lagi ke materi berikutnya. Ayo berkreasi. Keluarga besar Beni memiliki foto bersama. Apakah keluarga besarmu memiliki foto bersama? Pasti ya, memiliki semua. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Beni ingin menggambar foto keluarga besarnya. Nah, ini Beni ya sedang menggambar foto keluarga besarnya. Kita lanjutkan. Beni sedang menggambar keluarganya. Beni menggunakan alat dan bahan menggambar. Perhatikan gambar berikut. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Beri tanda centang gambar yang tepat. Kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, ini gambarnya ya. Untuk gambar nomor 1 berarti ini dicentang, karena ini untuk menggambar. Kemudian ini juga dicentang. Gambar gitar nggak usah dicentang. Kemudian gambar payung juga tidak usah. Dan yang krayon ini dicentang. Dan yang ini obeng nggak dicentang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Cobalah gambar keluarga besarmu. Nah, nanti gambarnya di sini ya sudah disediakan. Nah, nanti untuk kegiatan bersama orang tua, bersama orang tuamu mencatat kegiatan kesukaan sepupumu. Jadi silahkan nanti lakukan wawancara.
Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.